Halo Sobat IPB, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan baik-baik. Baik, podcast kali ini saya, Denny Widaya Lukman, akan membahas tentang bagaimana persiapan kita dan juga kesiapan kita dalam menghadapi pemotongan hewan kurban yang akan dilaksanakan insya Allah pada bulan Juli, tetapi dalam kondisi wabah penyakit hewan menular, terutama yang menyerang ternak-ternak kita yang biasa digunakan di dalam pemotongan hewan kurban. Podcast kali ini akan menampilkan pakar yang sudah tidak diragukan lagi, yaitu Bapak Dr. Hewan Supratikno. Beliau adalah seorang dosen di Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, dan beliau adalah seorang peneliti di Halal Science Center IPB. Baiklah, kita akan bincang-bincang terkait dengan pemotongan hewan kurban. Halo Dr. Supratikno, apa kabar? Dok. Alhamdulillah baik. Wah, ini kita sebentar lagi dalam waktu 2 bulan kita akan menghadapi pemeriksaan hewan kurban. Dan kali ini, waktu beberapa tahun yang lalu kita menghadapi dalam kondisi wabah COVID. Kali ini tidak terduga kita dalam kondisi penyakit hewan dan mulut yang justru itu sedang mengenai atau menginfeksi hewan-hewan yang biasa digunakan oleh kurban, yaitu sapi, kerbau, kambing, domba. Ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana memastikan bahwa pelaksanaan hewan kurban ini dalam kondisi wabah penyakit mulut dan kuku ini tetap aman untuk kita, untuk orang yang tinggal di sekitar pemotongan, dan juga untuk lingkungan. Baik Dok Denny, jadi prinsipnya ada 2 dalam pelaksanaan ibadah kurban itu ada 2, yaitu aspek syariah dan aspek teknis. Kalau aspek syariah mungkin kita perlu menanyakan kepada yang berwenang, dalam hal ini MUI misalnya. Tetapi kalau aspek teknis, kita memang harus adaptif ya, seperti halnya kita menghadapi masa pandemi. Artinya kita harus bersedia untuk menyesuaikan diri dengan kondisi apa yang sedang terjadi di lapangan. Di antaranya adalah dengan kita benar-benar dibatasi untuk lalu lintas ternak, maka kita harus memastikan atau prosedur yang kita lakukan itu adalah taat dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Baik. Nah, mungkin diawali dari bagaimana. Kan biasa nih dalam pemotongan hewan kurban ini atau dalam kurban ini pasti ada penjualan hewan-hewan ya. Itu sudah tidak bisa dihindari. Nah, apa kira-kira menurut Pak Dokter atau bagaimana yang harus diterapkan oleh para penjual hewan kurban ini? Jadi terkait dengan tadi pembatasan mobilitas hewan, artinya kalau semaksimal mungkin kita menggunakan hewan yang ada di daerah kita sendiri. Kemudian ketika kita memasukkan ternak juga perlu sesuai dengan aturan, artinya harus benar-benar dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, kemudian berasal dari hewan-hewan yang memang sehat dan dilengkapi dengan dokumen, dan bukan dari daerah yang memang sedang mengalami wabah. Baik, intinya adalah hewan yang dijual atau para penjual ini benar-benar harus memastikan bahwa hewannya sehat, ya. Kemudian dilengkapi oleh dokumen-dokumen yang tadi yang disampaikan oleh Pak Dokter ya. Betul. Nah, sekarang nih ya, seandainya penjual itu menemukan hewan yang diduga sakit, misalnya lemes, kemudian ada air liurnya, apa yang harus dilakukan nih? Nah, kembali lagi ke sebelum itu sebetulnya. Jadi untuk sekarang aturannya adalah sekarang bahwa tempat penjualan atau tempat berdagang hewan kurban itu harus dimulai dari tempat yang resmi. Artinya harus mendapatkan izin dari pemegang otoritas veteriner setempat, supaya fungsi tadi koordinasi itu bisa berjalan. Artinya kalau ada hewan yang diduga atau menunjukkan gejala-gejala sakit, maka koordinasi akan mudah untuk diawasi, sehingga apa yang harus dilakukan oleh pedagang tadi itu adalah semuanya di bawah komando dari petugas atau dinas yang memegang fungsi tersebut.
Jadi memang harus tadi dan persyaratan dari tempat penjualan tadi memang harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan, misalnya lahannya cukup, kemudian tersedia tempat untuk mengisolasi ketika tadi hewan ada yang menunjukkan gejala sakit, kemudian dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk mendisinfeksi. Artinya truk yang masuk ke situ, pintu masuknya harus sama atau harus tidak boleh dari beberapa pintu, kemudian sebelum masuk harus didesinfeksi terlebih dahulu, dan demikian pula juga ketika keluar dari tempat tadi. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya juga dia harus memiliki fasilitas tertentu seperti fasilitas pengolahan limbah, atau limbahnya tidak boleh keluar dari tempat penjualan tadi karena tadi bahwa ada resiko bahwa limbah maupun produk maupun orang maupun kendaraan tadi akan membawa virus ini keluar dari daerah tersebut. Tentu saja sebelum masuk juga dokumen kesehatan hewan maupun yang dipersyaratkan itu harus memang ada begitu. Nah, ada penjual juga pasti ada pembeli kan ya? Ya. Nah, itu tadi yang disampaikan adalah semacam prosedur ataupun harapan untuk si penjual. Nah, kira-kira untuk konsumen ya yang akan berkurban, itu kan biasanya juga langsung datang ke tempat penjualan. Nah, apa nih himbauannya dari Pak Dokter supaya konsumen itu juga ikut dalam menanggulangi penyakit mulut dan kuku ini? Jangan sampai konsumen ini gara-gara dia pokoknya harus beli hewan kurban, terus dia malah menjadi penyebar virus-virus ini ke tempat yang lain. Ada nggak nih? Sebetulnya ada beberapa skenario, Pak. Ya. Jadi skenario pertama sebetulnya kita bisa memanfaatkan penjualan secara daring, atau juga kita mengadopsi sistem tebar kurban. Jadi kita tidak perlu lagi berkurban, hewannya harus datang ke kita. Kita bisa berkurban di tempat misalnya yang sedang terjadi wabah, misalnya berkurban di Jawa Timur. Kita cukup tinggal mentransfer uang ke sana. Di sana sedang resah gelisah karena sapinya tidak bisa keluar, itu otomatis juga menolong. Jadi mungkin malah dapat pahala dua ya. Pahala kurbannya dapat, pahala menolong mereka yang sedang kesulitan menjual ternaknya juga dapat gitu ya. Nah, kemudian dagingnya kan tadi beberapa pakar mengatakan bahwa kalau sudah jadi produknya itu aman untuk diedarkan. Produknya bisa silahkan mau diedarkan di setempat atau kemudian bisa diedarkan di tempat lain. Karena kan secara syariat sebetulnya yang dibatasi adalah jenis hewannya, persyaratannya, kemudian waktu penyembelihannya. Tetapi pembagiannya kan tidak dibatasi harus di hari tasrik misalnya. Bisa dibaginya nanti-nanti begitu. Jadi itu adalah skenario pertama. Skenario kedua adalah kita misalnya tetap beli di tempat penampungan tadi. Ya. Tidak perlu semuanya setiap orang yang akan berkurban itu datang ke situ. Nah. Kan kita bisa mewakilkan kepada DKM yang atau panitia yang bisa dipercaya, sehingga hanya orang-orang itu saja yang datang ke situ, dan ketika datang ke situ pun tetap protokol kesehatan, kita sebut protokol kesehatan tetap berlaku, artinya dia juga sebelum masuk ke situ tidak boleh membawa virus dari luar, karena orang tadi juga berpotensi untuk menyebarkan virus, dan setelah dia keluar dari situ pun dia harus menerapkan prosedur supaya dia tidak membawa virus dari yang mungkin ada di situ ke lingkungan begitu. Baik. Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah gini, yang pasti banyak terjadi juga atau ditanyakan oleh masyarakat. Seandainya masyarakat ini membeli hewan kurban, atau misalnya dia menitipkan kepada DKM masjid ataupun panitia kurban, sebelum hari H, ternyata hewan kurbannya sakit dan diputuskan oleh dokter hewan itu harus dipotong untuk mengendalikan agar penyakit tidak menyebar. Nah, itu menurut Pak Dokter ini bagaimana itu? Apakah sudah termasuk berkurban atau bagaimana? Karena kalau misalnya saja ditunggu, hewan itu pasti sudah mati. Nah, itu gimana? Jadi begini, tadi ada aspek teknis dan juga ada aspek syariah ya Pak ya. Tapi kalau aspek teknis kita bisa menyesuaikan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang ya. Tetapi kalau ada aspek syariah yang memang tidak bisa ditawar, artinya bisa dikatakan sebagai hewan kurban ketika dia disembelih setelah
sholat Id begitu ya. Oke. Karena ada riwayat ketika sahabat menyembelih sebelum sholat Id kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menjawab iya atau tidak bahwa dia sudah masuk kurban atau tidak, tetapi beliau menanyakan balik, kamu punya hewan yang lain atau tidak? Jika punya maka kemudian gantilah begitu. Jadi mengenai hewan yang belum waktunya mungkin, nah ini Artinya belum waktu belum setelah sholat Id. ya itu mungkin ya, mungkin ini juga bukan jawaban dari yang berwenang ya, dalam artian itu belum memenuhi persyaratan sebagai hewan kurban, mungkin akan dianggap pahalanya mungkin bukan pahala kurban, mungkin pahala sedekah atau yang lainnya. Tetapi ini juga pentingnya prinsip One Health ya, di mana kita semua sektor berkolaborasi, artinya informasi ini harus yang mengeluarkan adalah ulama. Oke. Ulama yang harus memberikan statement terkait dengan kejadian seperti ini ya. Kalau statement tentang misalnya tadi yang disampaikan Pak Dokter, tebar kurban, itu udah ada fatwanya atau bagaimana? Misalnya saya ingin berkurban, tapi saya misalnya membelinya kalau bisa kurbannya di Jawa Timur misalnya ya. Kemudian nanti itu dikirimkan ke daerah saya dalam berupa misalnya daging yang sudah diolah dalam kaleng ya. Itu bagaimana tuh? Kalau itu sudah jelas ada aturan yang dikeluarkan oleh MUI dan Artinya, MUI memungkinkan untuk dilakukan itu. Baik. Seperti halnya surat edaran dari MUI yang terkait dengan COVID kemarin juga sudah membolehkan untuk dan memungkinkan untuk itu dilakukan. Baik, jadi mungkin Sobat IPB ini ada solusi supaya penyakit ini tidak menyebar, justru perilaku kita itu dapat tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Supratno. Nah, selanjutnya nih, untuk panitia penyelenggara hewan kurban ataupun DKI masjid, ada nggak nih himbauan dari Pak Dokter? Jadi kalau untuk panitia ya terkait ini panitia hubungan dengan teknis ya. Iya. Kalau dia membeli misalnya membeli hewan, apa syaratnya atau bagaimana? Atau kita lepas saja semua boleh melakukan pemotongan hewan kurban? Nah, seperti tadi bahwa kita harus mengupayakan bahwa menghindari mobilitas berlebihan dari ternak, dan kemudian juga menghindari pencemaran lingkungan yang mungkin saja akan menjadi tidak terkendali. Oleh karena itu, ketika tadi pembeliannya sudah dilakukan secara prosedur, sesuai dengan prosedur yang tadi saya terangkan, kemudian sekarang tempat penyembelihannya, semaksimal mungkin kita harus menggunakan fasilitas yang ada di RPH, dan kita juga harus kita sudah diberi kelonggaran waktu 4 hari dari hari H sampai hari tasrik ya, sampai habis, maka kita harus memanfaatkan itu di RPH, karena kondisi di RPH itu lebih terkontrol, ada di bawah pengawasan dokter hewan atau para medis yang ditunjuk, kemudian penanganan limbahnya juga terkontrol juga, dan mereka juga punya fasilitas untuk mengisolasi. Nah, fasilitas isolasi ini tentu saja tidak dimiliki oleh tempat penyembelihan di luar RPH. Namun demikian, kalau memang antusiasme warga untuk berkurban itu tinggi dan RPH pada kenyataannya tidak mampu menampung itu, atau jauh misalnya atau tidak mampu karena kapasitasnya terbatas, maka seperti halnya tempat penjualan, maka tempat pemotongan hewan kurban tadi itu harus resmi, sepengetahuan, seizin oleh petugas yang berwenang. Dalam hal ini adalah untuk memudahkan fungsi koordinasi tadi. Kalau sampai ada yang sakit, lapornya kemana, petugasnya tahu alamatnya di mana, dan tindakan apa yang harus dilakukan itu lebih terkontrol dan terkoordinasi. Baik, kalau dia panitia hewan kurban itu membeli hewan kurban hidup, ini apa nih yang harus diperhatikan oleh panitia, benar-benar harus diperhatikan nih? Yang pertama adalah asal dari hewan tadi, harus dipastikan bahwa hewan tadi berasal dari daerah bebas, itu yang pertama. Itu yang tertulis di dokumen. Nah, yang kedua adalah tadi sertifikat veteriner ya, mungkin ada dari sertifikat veterinernya. Kemudian status kesehatannya harus dipastikan dengan tanda adalah surat keterangan sehat atau surat keterangan SKKH ya, surat keterangan sehat hewan. Itu juga harus ada yang dikeluarkan oleh petugas yang berwenang. Kemudian hewan itu diperlakukan dengan baik, tadi cukup
cukup tempat, kemudian cukup makan, jangan sampai diberi suplemen yang untuk menurunkan tingkat stresnya dia, karena tidak menutup kemungkinan bahwa dia hewan itu dalam kondisi masa inkubasi atau kemudian imunnya menurun, kemudian akhirnya ada virus di lingkungan kemudian menjadi sakit. Jadi ya pastikan kondisi hewannya itu harus sehat, penuhi kebutuhan dasarnya, dan dokumen tadi di awal itu harus memang mau tidak mau kita harus taat dengan aturan yang ada, ya. Baik, Pak Dokter. Ini teknis di lapang nih ya. Untuk orang awam nih, panitia hewan kurban, walaupun dia bertahun-tahun sudah berkurban, tapi mungkin bisa ditekankan hal apa yang harus diperhatikan bahwa hewan itu sehat atau hewan itu tidak sehat. Ada enggak tanda-tanda yang mudah dikenali oleh orang awam begitu? Dia tidak pernah belajar kedokteran hewan ataupun peternakan. Jadi menarik ini ya, hewan sehat tentu saja dia aktif. Kemudian bulunya rambutnya mengkilat. Dia masih bisa jalan berdiri di atas 4 kakinya, kemudian dia reaktif begitu ya, dan tidak lubang-lubang di mulut, di hidung, anusnya bersih. Namun ini penyakit PMK ini sangat menarik ya, karena dia menyerang spesifik nih, menyerang spesifik, yaitu menyerang mulut, mukosa mulut, sehingga hewannya tidak bisa makan, kemudian akan terjadi produksi air liurnya berlebihan, karena normalnya dia hanya basah. Betul. Mukosa mulut, mukosa hidung normalnya hanya basah. Ini benar-benar produksi air liurnya berlebihan. Kemudian karena dia juga menyerang kuku, otomatis, dan hewan ini hewan ungulata yang menumpu pada kukunya, otomatis dia akan mengalami gangguan yang luar biasa. Artinya ya pastikan hewan yang akan kita gunakan tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Tapi kalau dari aspek syariah sebetulnya kan ada 4 ya, yaitu bahwa dia tidak cacat. Artinya memang cacat yang dalam hal ini adalah cacat yang mengurangi dagingnya. Kalau hanya sekedar bolong telinganya karena bekas eartag itu enggak masalah. Kemudian yang kedua adalah sehat tadi. Yang ketiga adalah cukup umur, ya, cukup umurnya. Yang keempat adalah tidak kurus karena kita mau membagi dagingnya. Nah, sehat tadilah yang kita dalam kondisi wabah ini, aspek sehat itu menjadi sangat penting, dan apapun itu fungsi koordinasi. Jadi kita harus juga pegang hotline atau nomor petugas dinas yang sewaktu-waktu kita bisa hubungi, kita lapori jika terjadi kasus-kasus tertentu. Nah, apa nih yang harus dilakukan si penerima hewan kurban di tempat pemotongan ataupun di masjid atau panitia kurban, kalau dia temukan hewannya tadi yang tadi ditunjukkan lemah, kemudian ada air liur, apakah tetap diterima kemudian disatukan atau bagaimana nih Pak Dokter? Nah, sebaiknya kita kan punya fasilitas atau kita punya koordinasi tadi, jalur koordinasi. Kalau memang ada fasilitas untuk isolasi, maka hewan itu tidak boleh masuk ke lokasi penampungan. Disatukan? Tidak, tentu saja tidak. Jadi tidak, harus terpisah ya, harus terpisah. Apalagi tadi airborne ya, katanya bisa menular lewat udara. Artinya kita harus memang punya fasilitas untuk melakukan isolasi ya. Atau memang ada fasilitas misalnya beberapa masjid atau beberapa lokasi, tapi kalau sampai ada ini kita taruh di mana begitu ya. Dan itu harus kita koordinasikan dengan petugas ya. Artinya apa? Hewan tersebut akan diperiksa apakah memang mengarah diagnosanya ke sana, kemudian ketika memang itu akan diperiksa juga kondisinya, apakah memungkinkan untuk masih bisa bertahan atau memang harus dipotong paksa. Kalaupun harus dipotong paksa, itu juga harus di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas yang berwenang. Jadi resiko penularan ke hewan lain maupun resiko penularan ke lingkungan itu dapat diminimalisir. Nah, ini jadi sebenarnya adalah masalah pencemaran ke lingkungan ya. Itu yang terutama yang berasal dari hewan-hewan yang diduga sakit karena memang mengandung virus. Nah, sekarang nih Pak Dokter, tempat itu sudah mendapat izin atau sepengetahuan dari tadi yang disampaikan. Nah, kira-kira apa yang perlu diperhatikan nih oleh panitia atau oleh DKM masjid supaya tempat itu benar-benar tadi memenuhi prosedur pemotongan hewan yang justru tidak mencemari lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan hewan-hewan yang ada di sekitar. Apa nih himbauan ataupun sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh panitia ataupun DKM masjid? Yang pertama adalah tadi batasi orang yang masuk ke situ juga mungkin membawa virus yang mungkin akan menulari ternak yang ada di situ. Kemudian pastikan bahwa hewan yang masuk ke situ adalah hewan yang sehat ya. Kemudian
dilakukan oleh juru sembelih halal yang memang berkompeten. Yang paling penting sebelumnya belum disinggung-singgung adalah bagaimana menangani limbahnya, ya. Menangani limbahnya karena limbah juga sebagai sumber penularan, maka limbah tidak boleh dirilis ke lingkungan. Baik limbah padat maupun limbah cair, artinya limbah padat itu harus didesinfeksi atau dikubur, kemudian limbah cair juga harus dialirkan ke septic tank dan tidak boleh dialirkan ke perairan umum atau selokan umum. Kemudian juga ada perlakuan khusus mungkin ya. Kita tidak tahu hewan yang kita sembelih itu masih tampak sehat karena gejalanya belum muncul. Iya. Tetapi mungkin perlu memang ada tindakan-tindakan khusus ya. Di antaranya adalah misalnya jeroan yang akan kita bagi harus direbus terlebih dahulu. Kemudian kaki bagian bawah juga kita rebus terlebih dahulu atau minimal ya tadi dipanaskan ya. Kemudian juga kepala mungkin juga kalau memungkinkan adalah direbus terlebih dahulu. Kemudian bagian yang non-edible seperti kulit lebih baik adalah digarami terlebih dahulu juga mungkin satu cara ya untuk menginaktivasi si virus ini sehingga ketika kulit itu dibawa keluar itu juga resiko untuk menulari atau menyebarkan ke lingkungannya menjadi lebih rendah. Baik. Ini sekarang kita kaitannya dengan daging yang akan disebar ke mustahik. Ada nggak yang harus dilakukan oleh panitia pemotongan hewan kurban ataupun DKM masjid supaya para mustahik ini menerima atau yakin bahwa dagingnya itu tidak masalah gitu. Oke, yang paling penting dulu ditekankan di sini adalah kepada semua masyarakat bahwa penyakit ini adalah penyakit yang tidak terlalu beresiko atau tidak menular ke manusia. Jadi sebetulnya aman-aman saja, namun lebih ke lingkungan. Nah, tapi apapun itu bahwa kita harus memberikan edukasi ke masyarakat tentang tidak bahayanya itu, tetapi juga kita harus memperlakukan dagingnya sedemikian rupa. Artinya apa? Misalnya dipisahkan dulu antara daging dan tulangnya, kemudian tulangnya karena juga sumsum tulang adalah sumber penularan atau sumber penyebaran virus, maka tulangnya juga ikut direbus terlebih dahulu. Kemudian kalau bisa dibuang juga kelenjar pertahanan, terutama yang utama misalnya kelenjar pertahanan yang ada di paha itu ada 2, popliteal dan prefemoralis atau subiliaca, kemudian di daerah kaki depan juga ada sekitar 2 juga, atau di daerah ram atau pinggul juga ada 1 ya, iliaca begitu. Itu jadi kita harus perlakukan dulu dagingnya. Kemudian dalam waktu 5 jam itu harus sudah dibagi ke masyarakat. Kalau bisa adalah di sekitarnya saja, ya sekitar wilayah itu saja, tidak terlalu jauh. Atau memang kalau memang akan diedarkan ke wilayah yang lebih jauh lagi, mungkin perlu didinginkan atau kemudian diolah terlebih dahulu, seperti halnya yang dibuat di kalengkan atau apa. Kalau memungkinkan itu juga boleh. Nah, dari sisi penerimanya sendiri bahwa tidak menutup kemungkinan daging itu membawa cemaran. Ya, cemaran dari si virus tadi, sehingga para penerima itu sebaiknya langsung merebus ya. Kalaupun ada kotorannya kita kan bisa mencucinya setelah direbus begitu ya. Kita langsung merebusnya dengan tujuan bahwa virus yang ada di situ adalah inaktif. Setelah direbus terserah itu mau disimpan lebih lama, mau dibumbui sesuai dengan selera, dan air cuciannya mau dimanfaatkan sebagai kaldu kalau bersih ya monggo, tapi kalau kotor mau dibuang juga sudah aman bagi lingkungan. Baik. Jadi intinya Pak Dokter ya, kalau daging itu tidak masalah. Nah sekarang untuk praktek pembagiannya, boleh nggak sih daging dicampur dengan jeroan yang sudah direbus atau dengan sebaiknya gimana nih? Nah, atau itu tetap dipisahkan? Terus kalau misalnya dipisahkan itu himbauan untuk kemasannya apa nih? Jadi gini, oke, dengan direbus bakterinya sudah mati, tetapi kan di situ masih ada komponen bau atau ya yang lain ya. Dan kita ingat bahwa daging itu sifatnya sangat mudah menyerap bau. Artinya memang kedua bagian ini tetap harus dipisahkan. Ya, dipisahkan antara daging, kemudian jeroan dan tulang yang tadi sudah direbus. Ya. Penggunaan kemasannya adalah kemasan-kemasan yang memang food grade. Plastik kalau gampangnya adalah plastik yang tahan panas ya, plastik transparan tapi yang tidak terlalu bening, yang justru malah agak sedikit keruh. Dipisah di dalam 2 kemasan yang berbeda. Nah, ketika memang 2 kemasan tadi mau disatukan di dalam kantong kresek, itu sudah nggak masalah karena sebetulnya daging itu tidak bersentuhan langsung dengan kantong kresek.
Yang tidak boleh adalah daging maupun jeroan yang sudah direbus tadi bersentuhan langsung dengan kantong kresek yang notabene bisa jadi adalah plastik daur ulang. Baik. Kalau menggunakan kearifan lokal, misalnya pakai besek begitu, boleh nggak nih? Nah, kalau sebetulnya pada prinsipnya adalah boleh-boleh saja, dalam tanda kutip ini kan justru jauh lebih ramah lingkungan. Baik. Tetapi untuk ini mungkin pendapat saya ya, terkait dengan wabah pandemi kali ini, di mana mungkin resiko penularan ke lingkungan itu menjadi sangat berbahaya, dan ketika menggunakan besek, kemungkinan ada drip atau tetesan-tetesan cairan daging yang mungkin akan menyebar di lingkungan. Alangkah baiknya untuk tahun ini dihindari. Kalau ini nggak tahu benar apa tidak, tetapi ini adalah logikanya, kita tidak ingin mencemari lingkungan. Baik, terima kasih nih. Ini memang kita harus, jadi Sobat IPB, yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno ini memang dalam kondisi yang sangat darurat, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno ini untuk mencegah atau meminimalisasi pencemaran virus PMK yang mungkin terbawa oleh hewan yang sakit tanpa gejala klinis, agar lingkungan kita tetap sehat dan juga terutama untuk menjaga kesehatan ternak-ternak di sekitar tempat pemotongan ataupun yang ada di wilayah tersebut. Nah, terakhir nih Pak Dokter, sekali lagi mungkin ada hal-hal yang perlu ditekankan dan disampaikan kepada Sobat IPB terkait dengan pemeriksaan hewan kurban. Perlu panik nggak? Paranoid nggak? Ragu nggak? Bagaimana nih Pak Tikno? Silakan pesan untuk Sobat IPB yang ditekankan apa? Oke, jadi meskipun di era wabah yang sedang melanda ini, itu tapi jangan mengurangi semangat kita untuk berkurban ya. Yang pertama adalah taat aturan, bahwa kita harus mengikuti peraturan-peraturan yang nantinya akan dikeluarkan oleh pemerintah ya. Insya Allah itu akan membawa kebaikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pastikan bahwa hewannya berasal dari hewan yang dari daerah bebas. Kemudian pastikan hewan yang sehat dengan dokumen-dokumen yang jelas dan resmi. Kemudian maksimalkan untuk dipotong di RPH sebelum memang terpaksa harus dipotong di luar. Dan yang terakhir adalah, atau kita tadi secara teknis kita bisa berinovasi ya, sepanjang itu tidak melanggar syariat. Kita bisa melakukan alternatif-alternatif seperti tebar kurban atau berkurban di tempat yang sedang ada wabahnya sedang berlangsung, sehingga tidak hanya nilai kurban yang kita peroleh, tetapi nilai menolong dan menyelamatkan perekonomian para peternak di daerah wabah. Dan kemudian yang terakhir, masyarakat tidak perlu takut untuk mengkonsumsi daging kurban, karena insya Allah dengan perlakuan yang benar, maka daging kurban akan aman untuk dikonsumsi. Hanya saja kita sebagai konsumen atau penerima daging kurban jangan sampai menyebarkan atau menjadi sumber penularan ke lingkungan, di mana akan beresiko menulari ternak-ternak yang ada di sekitar kita. Mungkin itu tipnya, Dok. Waduh, luar biasa Pak Dr. Supratikno. Baik, Sobat IPB, kita sudah akhir di podcast ini. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Supratikno mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam rangka melaksanakan pemotongan hewan kurban. Saya, Denny Widaya Lukman, mohon pamit dan kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Dr. Supratikno.